Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami pemirsa di 021 di 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Aji Dewandaru selaku investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kita akan langsung sapa saja Pak Aji. Selamat sore, apa kabar Pak? Apa kabar Pak David? Selamat sore. Kabar baik Pak Aji, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Aji, dalam sepekan ini kalau kita perhatikan indeks harga saham gabungan range-nya tidak terlalu lebar, di mana pergerakannya di 69, 68 beberapa kali kemudian balik lagi ke level psikologisnya di 7.000. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir kalau kita kaitkan juga dengan sentimen-sentimen utama yang mempengaruhi sikap dari para investor sampai sejauh ini? Oke, kalau misalnya kita lihat memang pergerakan indeks ini kecenderungan ranging ya. Itu disebabkan memang kalau kita misalkan melihat kondisi investor asing, di mana kebanyakan mereka itu sudah mulai bersikap negatif terhadap kondisi makroekonomi globalnya. Karena kan seperti yang kita tahu kemarin ketika Bank Sentral Amerika Serikat itu meningkatkan suku bunga sebesar 0,75%, itu walaupun di satu sisi dirasa keputusan yang cukup bijak karena memang direncanakan untuk menghentikan inflasi yang sudah terlampau tinggi, tapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa akan ada potensi perlambatan ekonomi nih untuk negara Amerika Serikat di waktu ke depan. Dan bahkan beberapa institusi internasional itu mengatakan bahwa akan adanya potensi resesi di tahun 2023 nanti. Nah, ini memang dirasa cukup bisa dikatakan negatif ya, dan dampaknya memang masih belum terasa ke Indonesia, tapi ini yang membuat kebanyakan investor asing itu sudah mulai lebih selektif dalam memilih investasi dan juga pemilihan saham yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat untuk investor retail sendiri atau investor domestik kita, memang pergerakannya itu kecenderungan dari kemarin juga masih bisa dikatakan masih ragu nih, karena memang ini terlihat di indeks kita sendiri, di IHSG kita sendiri, walaupun belum ada sentimen positif maupun negatif, pergerakan indeks itu masih kecenderungan nggak kemana-mana gitu. Jadi memang uh, bisa dikatakan investor domestik ini menunggu nih apakah ada sentimen positif yang bisa mendongkrak kondisi makroekonomi kita itu naik sampai bisa kalau misalnya kita lihat dari IHSG sendiri bisa menembus angka 7.100 lagi gitu. Karena memang kalau kita lihat itu sudah agak sulit ya, karena di semester kedua ini masih belum ada sentimen apa-apa yang membuat IHSG kita itu bisa untuk lepas dari area sideways itu tadi gitu. Pak Aji, ketika sebelumnya indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan cukup dalam, asing justru masih gencar masuk. Tapi tampaknya dalam beberapa hari perdagangan terakhir, termasuk hari ini, asing cukup banyak keluar dari pasar domestik. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi yang ada tersebut? Oke, kalau kita lihat memang strategi yang paling baik di kondisi seperti sekarang itu sikapnya jangan terlalu agresif dulu nih. Karena memang kita ngelihat seperti yang saya sebutkan tadi, di luaran sana di kondisi makroekonomi global baik di Amerika Serikat, di Eropa dan beberapa negara Asia itu sudah bersikap cukup pesimis ya dalam kondisi ke depan. Jadi kalau misalkan kita sendiri di Indonesia walaupun belum ada berita negatif, dan seperti yang kita tahu juga beberapa berita yang keluar itu malah tone-nya itu cukup positif seperti angka surplus dari neraca perdagangan, tapi balik lagi nih, ketika investor baik domestik maupun global itu sikapnya itu masih belum percaya, banyak uncertainty atau ketidakpastian di market, lebih baik kita juga nggak usah terburu-buru atau nggak usah terlalu agresif dalam mengambil keputusan investasi kita. Lebih baik di kondisi seperti sekarang, kita siapkan cash dulu, karena kita belum tahu nih, kalau misalkan ternyata akan ada penurunan, itu turunnya sampai ke berapa, itu masih belum kita bisa prediksi gitu. Ada jangka waktunya tidak Pak, dengan melihat perkembangan saat ini untuk bersikap wait and see terlebih dahulu?
Kalau saya melihatnya sih mungkin dari beberapa analis, saya juga sempat ngobrol dengan beberapa analis yang di luar sana itu malah mereka itu sikapnya negatifnya itu mungkin bahkan bisa sampai akhir tahun. Tapi kalau misalnya saya sendiri pribadi, saya melihatnya di kondisi seperti sekarang ini cukup untuk lebih bersikap disiplin dalam artian ketika kita melakukan trading saham, ketika misalkan mengalami penurunan, kita harus disiplin melakukan cut loss, dan ketika misalkan udah naik sesuai target yang kita inginkan, harus kita juga disiplin untuk melakukan taking profit. Jangan dipaksakan kita malah yang ada membuat potensial upset atau loss-nya itu jadi semakin panjang gitu. Oke. Tapi bagi mereka yang ingin masuk dengan posisi sektor dan saham tertentu yang sudah mengalami tekanan yang cukup dalam. Kalau misalkan saya lihat sih mungkin uh, misal nih tadi sempat dibahas juga kan ngomongin sektor komoditas permetalan itu, saya ngelihatnya mungkin sikapnya cukup negatif ya, karena memang beritanya itu sudah nggak ada berita baru lagi, berita positif lagi, yang membuat juga kebanyakan investor itu sudah mulai sell off juga nih terhadap komoditas permetalan ini, dan mereka sudah mulai switch ke Halo Pak Haji. Ya. Ya. consumer goods gitu. Mhm. Pak Haji sempat terputus, silakan diulang kembali Pak, untuk permetalan tadi Pak Haji. Ya, tampaknya kami terputus dengan Pak Haji Dewandaru. Tadi sudah dijelaskan pemirsa untuk posisi perkembangan yang ada saat ini, di mana para investor lebih disarankan untuk bersikap wait and see, terkait juga dengan posisi dari indeks harga saham gabungan, apakah sudah confirm atau belum untuk melanjutkan ke level tertingginya di 7.100-an. Kami akan coba sapa kembali Pak Haji. Halo Pak. Iya, halo. Ya, sempat Halo. terputus, kita lanjutkan kembali Pak Aji. Tadi untuk emiten permetalan dalam hal ini ada Antam, Tins, dan Inco. Tadi juga masuk ke dalam listed company update kita. Kalau diperhatikan dalam 3 bulan terakhir, ketiga saham ini lebih cenderung turun begitu, seperti Antam. Pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami juga cukup banyak, terutama Antam, Tins, dan Inco. Bahkan Antam ada yang nyangkut di level 3 ribuan nih Pak Aji. Bagaimana Anda melihat prospek dari ketiga saham ini ke depan? Anda katakan tadi dari sisi sentimen tidak ada hal yang baru begitu. Apakah komoditas nikel, kemudian juga baterai listrik untuk kendaraan motor listrik, maksudnya dalam hal ini sudah tidak berlaku lagi untuk mendongkrak dari pergerakan saham ini? Betul sekali. Karena saya memang melihat kalau untuk komoditas permetalan ini ya saya bersikap cukup bearish ya. Dalam artian memang kalau misalnya kita melihat di awal tahun kemarin, itu kan ketika kita atau market berekspektasi bahwa akan ada pemulihan ekonomi, kebanyakan produsen-produsen permetalan ini mereka memproduksi metal dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi kenyataannya pada seiring berjalannya waktu, COVID-19 kembali menyebar lagi, terutama di negara China, dan kemarin juga sempat di lockdown, itu yang menyebabkan demand dari negara China itu mengalami penurunan. Dan seperti yang kita tahu, negara China merupakan konsumen dari permetalan itu cukup besar ya konsumsinya dibandingkan dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Jadi ketika demand-nya itu turun, terus kita tahu juga di awal tahun tadi banyak bisa dikatakan oversupply ya, karena produsen dari permetalan ini banyak memproduksi metal, akhirnya inventory juga mengalami kenaikan. Jadi ketika inventory naik, supply-nya itu sudah stuck, demand-nya mengalami penurunan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah harga komoditas permetalan ini malah mengalami penurunan, dan turunnya pun juga saya lihat itu kondisinya masih bisa turun cukup dalam. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan komoditas energi, komoditas metal ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena perputaran komoditas metal ini tidak secepat komoditas energi seperti batu bara dan juga minyak yang misalkan kita produksi hari ini langsung bisa kejual. Sedangkan metal ini masih ada tenggat waktunya nih untuk bisa langsung dijual ke pasar. Itu juga yang mengakibatkan akhirnya sekarang ini kebanyakan produsen
permetalan ya, itu tidak mau melakukan produksi lebih banyak lagi karena melihat memang demand-nya belum pulih karena negara China kemarin baru lockdown dan akan ada potensi lockdown lagi Ya, di negara China. Dan yang kedua, kebanyakan orang itu produsen ini melihat bahwa potensi resesi di tahun depan ini juga membahayakan bagi inventory yang mereka miliki saat ini baik. gitu. Jadi Pak Aji, kemungkinan bagaimana komoditas rekomendasi Anda untuk ketiga saham ini dengan posisi teknikalnya lebih cenderung tertekan dalam 3 bulan terakhir, Pak? Singkat saja, Pak Aji. kalau misalkan untuk Antam, saya masih belum kasih rekomendasi masuk, begitu juga dengan TIS dan juga nikel yang lain gitu. Karena memang saham ini menurut saya masih belum ada sentimen positifnya gitu. Baik, tapi yang sudah ambil posisi kemudian nyangkut di level atas, Pak Aji, dengan kondisi yang ada saat ini paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi. Kalau misalkan untuk melakukan average down, saya mending tunggu dulu karena memang potensi penurunan itu masih dalam, masih ada. Jadi kalau misalkan nggak mau cut loss, lebih baik ya lebih baik jangan terlalu agresif untuk melakukan average down karena potensi Oke. penurunan masih ada gitu. Baik, rekomendasi dari beberapa saham, Antam, Tins, dan Nikel yang memang dan Inco masuk kami dalam beberapa waktu terakhir mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan banyak yang nyangkut di level atas. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Aji, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.